Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Mohon maaf kalau ada sedikit ribut-ribut suara di belakang. Oke, gue nggak ingin terlalu kesana ya, tapi ada dua nama yang ingin gue bahas lagi-lagi nih ya, Joshua Zirkzee dan juga Kobbie Mainoo. Dari Simon Stone BBC menyebutkan Kobbie Mainoo dan Joshua Zirkzee merupakan dua pemain yang paling jelas yang akan meninggalkan klub, apakah secara permanen atau secara peminjaman sebelum transfer selesai ya. Nah, kalau itu yang terjadi, penggantinya akan dibutuhkan. Dan dia menyebutkan juga bagaimana klub nampaknya ini akan sepi-sepi saja di bursa transfer Januari, karena akan melihat dari apa yang akan terjadi di AFCON dulu. Misalnya ya, ada pemain yang cedera, harapannya tidak seperti itu. Lalu berapa lama juga ya pemain-pemain yang absen bersama dengan negara-negara di AFCON. Kalau negaranya tersingkir akan kembali lebih cepat dan lain-lain ya. Dan ini akan menuju ke 2 pekan sebelum bursa transfer ditutup. Baru mungkin ada kemungkinan Manchester United ini bergerak, tergantung dengan situasinya. Tapi yang menarik bagaimana tadi disebutkan ya, terkait dengan Kobbie Mainoo dan juga Joshua Zirkzee. Joshua Zirkzee sendiri dikabarkan oleh Sky Sports melalui Cafe Solhekol, Chief Correspondent, menyebutkan bahwa Joshua Zirkzee ingin bertahan di Manchester United walaupun situasi sulit untuk dia saat ini di Manchester United ya. Artinya bahkan dalam pertandingan terakhir misalnya dia tidak tampil dari awal bersama dengan Manchester United, tapi diinformasikan justru sebaliknya nih. Dia tetap komitmen ingin bersama dengan Manchester United. Hal yang luar biasa sih menurut gua ya. Kenapa? Karena bisa saja dia melihat pintu keluar dengan keadaan seperti ini. Dia tentu saja ingin masuk ke tim nasional Belanda juga. Tidak ada jaminan misalnya ketika Benjamin Sesko yang semakin dekat untuk bisa kembali lagi ke atas lapangan, maka Joshua Zirkzee akan mendapatkan tempat yang lebih banyak. Tapi dia diinformasikan ingin stay dan ingin fight untuk posisinya. Diinformasikan sebelumnya ya, bagaimana ada ketertarikan dari AS Roma di bulan Januari. Namun AS Roma ingin mendatangkan secara pinjaman dengan kewajiban ataupun opsi beli dengan situasi kondisi tertentu. Manchester United tahu terkait dengan ketertarikan ini, tapi tidak secara aktif ingin menjual Joshua Zirkzee ketika bursa transfer dibuka. Jadi memang Manchester United sendiri masih ingin Zirkzee stay di Manchester United. Setidaknya itu yang terjadi saat ini. Nah, Joshua Zirkzee di kesempatan ketika dia tampil menggantikan Benjamin Sesko yang cedera, sudah mencetak gol dan bahkan gol yang penting ketika menghadapi Crystal Palace ya, penyama kedudukan. Sehingga moral mental dari Manchester United naik dan akhirnya bisa mencetak gol kemenangan. Penampilannya sendiri sejauh ini belum sepenuhnya meyakinkan. Tapi di sisi lain gue menilai apa yang dibutuhkan oleh Joshua Zirkzee adalah menit untuk membuktikan. Menunjukkan bahwa dia bisa memberikan kontribusi, dia bisa bermain baik di sistem yang ingin dikembangkan oleh Ruben Amorim. Gue juga melihat bagaimana dia berusaha untuk tampil secara determinasi tinggi, pergerakan banyak, intensitas tinggi, aktif melakukan duel, aktif bergerak ya. Merupakan hal yang mungkin berbeda dengan Joshua Zirkzee di periode sebelumnya. Dia berusaha menurut gue untuk beradaptasi. Dan ini merupakan modal yang baik menurut gue. Sang pemain ingin berusaha, walaupun misalnya nanti dinilai di bulan Juli ya di bulan Juli dinilai dia tidak cukup baik, lalu dia dilepas. Setidaknya dia sudah berusaha. Padahal dia ada kemungkinan tidak masuk ke skuad Belanda kalau memang menit bermainnya dianggap sedikit, dan apalagi dia tidak bisa menunjukkan performa yang baik bersama dengan Manchester United. Tapi nampaknya dia bisa dikatakan tidak peduli dengan hal tersebut. Dia lebih ingin fight dulu, dia ingin stay, dan ini attitude yang gue suka. Sebaliknya, bagi Kobbie Mainoo, ada attitude yang
berbalik sih menurut gue ya, kalau melihat bagaimana muka sedih ya kan dari Kobbie Mainoo ketika Manchester United menghadapi Crystal Palace ketika dia masuk sebagai pemain pengganti, dan sampai dengan sejauh ini pun juga performa dari Kobbie Mainoo masih belum meyakinkan ya. Bersama dengan Manchester United dia diberi kesempatan dari bangku cadangan tapi dengan menit bermain yang juga misalnya ketika menghadapi Wolves ya kan agak sedikit lebih banyak dibandingkan kesempatan sebelumnya, tidak cukup meyakinkan. Dia tampil biasa-biasa saja menurut gue ya. Padahal ya untuk bisa merebut tempat di lini tengah yang saat ini sudah jelas pilihannya untuk Casemiro dan juga Bruno Fernandes, ini kan dibutuhkan penampilan yang lebih besar lagi. Gue pikir ketika Manchester United nanti berlaga ketika AFCON ya, ada kemungkinan Kobbie Mainoo bisa saja diberi kesempatan lebih banyak lagi. Karena ya Mbeumo absen ya, ini mungkin akan ada modifikasi taktik yang dilakukan oleh Ruben Amorim sehingga mengakomodir seorang Kobbie Mainoo itu bisa saja terjadi. Tapi di sisi lain ya, yang tidak gue sukai sejauh ini dari Kobbie Mainoo adalah bagaimana dia bersikap sih ya di atas lapangan. Padahal dia merupakan pemain yang besar di Manchester United. Fans akamsi sangat menyukai dia. Bisa dilihat bagaimana ketika dia masuk ke lapangan ketika menghadapi Wolves, nyanyian, tepukan yang meriah. Tapi itu tidak bisa untuk membangkitkan menurut gua ya nyali fighting spirit dari seorang Kobbie Mainoo yang nampaknya konsentrasinya pun juga tidak jelas. Apakah dia tetap ingin stay fighting untuk tempatnya, apakah dia ingin keluar pinjam ke klub lain gitu ya, untuk mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi supaya dia bisa masuk ke tim nasional Inggris. Belum lagi situasi perpanjangan kontraknya yang berlarut-larut. Ditambah lagi bumbu-bumbu misalnya ya, legenda Manchester United banyak yang berpendapat udahlah Kobbie Mainoo waktunya cabut. Dia jelas bukan pilihan di Manchester United, ada situasi yang tidak cocok di Manchester United dengan gaya permainannya dan juga sistem yang ingin dikembangkan oleh Ruben Amorim. Karirnya dia masih sangat panjang, dia masih sangat muda dengan potensi yang sangat besar sekali, waktunya dia cabut. Nah, ini yang menarik. Apakah dia akan cabut di bulan Januari? Kemungkinan itu kok sepertinya bisa jadi. Ada catatan, Ruben Amorim menginginkan pengganti. Kalau Kobbie Mainoo cabut di bulan Januari, apakah akan secara permanen atau secara pinjaman? Besar kemungkinan akan secara pinjaman. Menurut gue seperti itu. Dan kalau itu terjadi, maka ada juga peluang Manchester United akan mendatangkan pemain secara pinjaman. Ada berita dari Football Italia ya, direktur sport dari Napoli Giovanni Manna mengakui kalau mereka akan melakukan evaluasi terkait dengan gelandang Manchester United Kobbie Mainoo. Dia adalah pemain yang selalu dihubungkan dengan Napoli semenjak bulan Agustus dan juga umur, potensi, serta peluang transfer. Tim Napoli saat ini sangat baik ya, terkonsolidasi. Kita memiliki beberapa pemain absen saat ini, tapi para pemain tersebut akan kembali segera. Dan dengan situasi yang lebih kuat dan determinasi yang lebih tinggi. Kita harus membuat evaluasi yang tepat ya, dan melihat bagaimana progres ini akan bergerak. Jadi ada situasi menarik nih menurut gue dengan Napoli. Dan diinformasikan juga oleh Talksport ya, Alex Krug, kalau Manchester United melepas Kobbie Mainoo dengan pinjaman, ada pemain pinjaman juga yang sering dihubungkan dengan Manchester United, yaitu adalah Conor Gallagher. Bukan Conor Gallagher, Conor Gallagher. Mohon maaf ya. Tapi kalau Alex Krug ini memberikan pendapat bahwa saya pikir situasi dari Atletico Madrid adalah kalau Conor Gallagher tidak cabut di bursa transfer mendatang, mereka akan memilih untuk transfer secara permanen. Dan saya tidak berpikir Manchester United akan melakukannya. Artinya untuk mendatangkan secara permanen Conor Gallagher di bursa transfer musim panas. Tapi yang menarik, Manchester United sempat berusaha untuk meminjam Conor Gallagher di bursa transfer musim panas kemarin, ya kan? Mereka tidak ingin meminjamkan, mereka ingin menjual. Akankah pintu ini terbuka di bursa transfer Januari? Artinya Conor Gallagher bisa dipinjamkan. Ini juga situasi yang menarik karena jelas Ruben Amorim intinya tidak ingin kehilangan skuadnya. Kalau ada yang lepas, ada yang datang. Misalnya, apakah mungkin Kobbie Mainoo lepas secara permanen di bursa transfer Januari? Menurut gua enggak. Lebih menunggu ke bursa transfer musim panas.
Dan gue menilai seperti ini, kalau Kobbie Mainoo lepas secara pinjaman ya di bursa transfer musim dingin nanti, melihat dari apa yang dilakukan oleh Ruben Amorim dengan pemain-pemain pinjaman yang lainnya, masa depan dari Kobbie Mainoo sudah selesai dengan Manchester United. Artinya perombakan lini tengah akan betul-betul dilakukan di musim panas nanti, dengan potensi pemain yang dilepas ada Casemiro, Kobbie Mainoo, dan mungkin juga Ugarte. Dan kita juga tahu pemain-pemain yang diincar juga bukan hanya satu ya kan. Bisa jadi Manchester United akan bergerak secara besar-besaran di bursa transfer musim panas nanti. Jadi ya gue melihat kesimpulannya dua pemain ini memiliki karakter yang berbeda di skuad Manchester United. Mereka dalam posisi sulit dua-duanya dengan situasi yang tidak pasti. Terutama ketika musim ini berakhir. Joshua Zirkzee dan juga Kobbie Mainoo. Dan dengan potensi yang besar menurut gue dari dua pemain ini, namun bagaimanapun juga mereka adalah pemain warisan dari periode sebelumnya, di mana ya secara individu mereka punya kualitas yang bagus, tapi kan belum tentu bisa tune in dengan sistem permainan yang saat ini ingin dibangun oleh Ruben Amorim, dan itu merupakan faktanya saat ini. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.